kami dari kelompok yang akan menjelaskan kimia anorganik dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya Saila Nurhaliza, Saya Wisma Kresensia. saya Melisa Karenina. Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau garam yang kita taburkan itu bukan hanya sekedar bumbu loh? Butiran kecil berwarna putih yang bikin masakan jadi lebih enak itu sebenarnya adalah senyawa kimia yang bernama natrium klorida. Banyak orang berpikir bahwa kata kimia selalu berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya ataupun buatan pabrik. Padahal sebenarnya benda yang kita temui sehari-hari berkaitan dengan kimia teman-teman. Seperti contohnya ialah garam dapur yang sering kita gunakan untuk memasak. Nah, garam dapur ini memiliki nama kimia yaitu natrium klorida ataupun NaCl. Garam dapur ini termasuk ke dalam senyawa anorganik. Senyawa anorganik ialah senyawa yang tidak memiliki ikatan karbon layaknya senyawa organik. Menarik bukan? Untuk memahami lebih lanjut tentang kimia anorganik, simak materi berikut ini. Kimia anorganik. Kimia anorganik adalah ilmu kimia yang mempelajari unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang umumnya tidak mengandung ikatan karbon seperti pada kimia organik. Ilmu ini mempelajari berbagai zat seperti logam, mineral, asam basa, dan oksida. Ini tidak hanya mempelajari tentang komposisi suatu zat, tetapi struktur, sifat, reaksi kimia, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar bahan yang terdapat di alam, termasuk air, mineral, batuan, termasuk ke dalam senyawa anorganik. Oleh karena itu, kimia anorganik memiliki peran penting dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan juga teknologi. Setelah kita memahami pengertian kimia anorganik, saya akan menjelaskan contoh-contoh kimia anorganik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada garam dapur dengan senyawa NaCl. Biasanya garam dapur ini kita gunakan sebagai penyedap makanan. Ternyata garam dapur juga dapat membantu tubuh kita menstabilkan cairan dalam tubuh. Yang kedua itu ada air dengan senyawa H2O. Air ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti minum, memasak, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini terbentuk dari proses pernapasan dan pembakaran bahan bakar. Biasanya karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan. Yang keempat itu ada amonia dengan senyawa NH3. Nah, amonia ini biasanya digunakan dalam proses pembuatan pupuk. Berfungsi untuk membuat tanah menjadi subur dan membantu tumbuhan dalam pertumbuhan. Nah, yang kelima itu ada yang namanya kalsium karbonat dengan senyawa CaCO3. Nah, kalsium karbonat ini biasanya terdapat pada batu kapur dan berfungsi untuk bahan pembuatan semen, kapur papan tulis, dan alat-alat bahan bangunan lainnya. Manfaat yang pertama yaitu di bidang kesehatan. Beberapa senyawa anorganik digunakan sebagai obat maupun suplemen mineral, seperti contohnya zat besi yang berfungsi untuk mencegah anemia, dan kalsium yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang. Dalam dunia pertanian, pupuk anorganik yang mengandung nitrogen, fosfor, maupun kalium sangat membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih subur, panen lebih melimpah, dan kualitas pangan pun terjaga. Pada industri modern pun tidak bisa lepas loh dari senyawa anorganik. Logam seperti tembaga, aluminium, maupun besi menjadi bahan baku utama dalam pembuatan kendaraan, mesin, hingga alat elektronik. Dan yang terakhir, pada kehidupan sehari-hari, pastinya kita sering berjumpa dengan sabun dan deterjen. Nah, itu termasuk senyawa anorganik loh. Jadi, tiap kali kita menggunakan bahan pembersih seperti deterjen dan sabun, sama saja kita sedang memanfaatkan hasil kerja kimia anorganik. Ini serius bisa ada gunung meletus di rumah kita. Kalian mau coba buat juga? Bahan-bahannya sangat sederhana loh. Ada aluminium foil, pewarna makanan, baking soda,
cuka, wadah kosong, gelas, sabun cair, dan juga piring. Pertama-tama, letakkan wadah kosong di atas piring, kemudian bungkus dengan aluminium foil dan bentuk seperti gunung seperti ini. Jangan lupa buat lubang di tengahnya ya, agar lava bisa keluar. Lalu, masukkan dan campurkan beberapa bahan ke dalam gelas seperti pewarna makanan, beberapa tetes cuka, dan sabun cair yang sudah dicampur dengan air. Lalu, masukkan 1 sendok baking soda ke dalam wadah kosong di dalam gunung. Masukkan campuran sebelumnya dan duar! Ternyata beneran bisa ada gunung meletus di dalam rumah. Kita coba sedikit lagi yuk. Nah, masih keluar kan lavanya? Eksperimen kali ini berhasil! Ketika soda kue dicampur dengan cuka, terlihat muncul banyak gelembung gas. Gelembung tersebut adalah gas karbon dioksida, CO2, yang terbentuk dari reaksi antara soda kue, natrium bikarbonat, dengan asam asetat yang terdapat dalam cuka. Terbentuknya gelembung ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Percobaan ini berkaitan dengan kimia anorganik karena melibatkan senyawa anorganik dan reaksi asam basa. Soda kue merupakan senyawa anorganik yang bersifat basa, sedangkan cuka mengandung asam asetat yang bersifat asam. Ketika keduanya dicampurkan, terjadi reaksi netralisasi antara asam dan basa. Dalam reaksi tersebut, natrium bikarbonat bereaksi dengan asam asetat sehingga menghasilkan garam, natrium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang terlihat sebagai gelembung-gelembung pada percobaan. Percobaan sederhana ini menunjukkan salah satu konsep penting dalam kimia anorganik, yaitu bagaimana senyawa kimia dapat bereaksi dan berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Melalui percobaan ini, kita dapat memahami bahwa reaksi kimia tidak hanya terjadi di laboratorium, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi-materi yang telah dijelaskan dan disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kimia anorganik mempelajari unsur dan senyawa kimia yang sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kimia anorganik ini banyak memberi manfaat bagi kehidupan kita, baik itu dalam skala untuk kehidupan sehari-hari saja, bahkan dalam skala industri. Namun, harus tetap diingat bahwa penggunaan senyawa kimia anorganik ini harus dilakukan dengan bijaksana, karena jika tidak menggunakan yang bijaksana akan menimbulkan dampak negatif. Bisa!